Ya, selamat sore semua listener, masih disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia dan Anda masih bersama kami di sore hari ini. Terima kasih banget semua listener menjadikan Radio Smart FM menjadi salah satu teman Anda ya di aktivitas Anda, terutama di hari Selasa 10 Mei 2016 dari pagi tadi sampai sore hari ini. Di 102,1 Smart FM Yogyakarta ada saya semua listener, Alfred Eban yang siap menemani Anda semua di sore hari ini, terutama di hari Selasa. Seperti biasa, dari jam 4 sore sampai jam 5 sore ada Smart Personality yang menemani Anda. Berbicara dengan minggu lalu, saya ditemani sama Mbak Dwi, Ibu Dwi sama Ibu Riana ya. Tapi untuk sore hari ini semua listener, ada teman baru lagi dari Happy Day to Training Center, yaitu ada Mas Hermansyah. Selamat sore. Selamat sore Mas Eban, apa kabar? Semangat sekali loh Mas, saya kaget. Apa kabar Smart Listener Jogja? Baik ya semuanya. Ayo ya. oke? Pasti oke dong. Oke ya? Sama listener dong ya. Pasti semangat ya Mas Pasti Eban ya? semangat ya. Di hari Selasa 10 Mei 2016. Meskipun kita sama listener di sore hari ini di Smart Personality rencananya masih menunggu satu orang lagi yang datang ke sini ya. Iya. Dan tadi katanya Mystery guest. Mystery guest. Mystery Ya, guest. tadi saya nanya, Mas Herman siapa sih Mas? Habis ini yang datang lagi nggak tahu siapa gitu. Jadi masih mystery guest sama listener. Kita tunggu aja nanti, semoga hadir ya. Ya kalau nggak hadir ya berarti kita berdua Mas sampai Ya. jam 5 sore. Siap, mantap. Siap menemani Smart Listener Jogja ya? Bener banget. Minggu lalu kita ngebahas bagaimana smart listener atau pendengar yang lagi mendengarkan kita di Smart FM Yogyakarta saat ini yang memiliki personality koleris Ya. dalam menangani saat dia galau, Betul. baper gitu kan ya. Iya. Dan juga minggu lalu sempat dihadirkan Mbak Risma, Risda. Mbak Riana. Mbak Riana. Oh ya, Mbak Riana ditunggu kan sama Mas Eban ya kalau nggak salah. Bener. Ngomong-ngomong Mbak Riana ngedenger nih ya. Saya WhatsAppan sama Mbak Riana jadi lupa namanya. Iya. Mbak Riana pas dengerin emang dasar sanguin. Sebenarnya minggu lalu pasti yang mengikuti pembicaraan kita tentang koleris dalam menangani galau. Untuk di sore hari ini semua listener kita langsung berpindah ke pribadian yang lain, bukan kepribadian tapi personality yang lain, yaitu adalah si plekmatis. Ya. Ini biasanya plekmatis ini yang netral, Ya. yang juga ya udahlah, yang penting nggak ribet lah ya, yang penting aman aja kayak gitu ya. Tapi bagaimana semua listener buat Anda yang merasa memiliki personality plekmatis itu menangani yang namanya perasaan galau? Masnya plekmatis bukan Mas? Saya salah tebak sih tadi dan berhasil. Iya, tadi Mas Eban berhasil loh menganalisa dalam waktu singkat. Berarti membuktikan bahwa personality itu simple Mas Eban. Oh iya, benar. Tadi pagi di kantor kami kedatangan beberapa ibu-ibu ya, kelompok ibu-ibu gitu. Nah mereka discuss. Dan ternyata mereka sudah sempat belajar berbagai macam ilmu psikologi. Ilmu psikologi. Kan ilmu psikologi turunannya banyak. Banyak banget itu. Banyak banget ya. Tapi just info saja, mungkin Mas Eban belum dapat infonya bahwa personality ini yang menciptakan itu Hippocrates. 400 tahun sebelum Masehi. Oh, oke. Jadi ini dari kitab kuno nih kita belajar. Okay. Yang diperbarui sampai akhirnya oleh seorang pengarang di Amerika namanya Florian Littauer. Dia 25 tahun dulu riset tentang 4 watak manusia ini, benar nggak 4 watak ini. Nah setelah dia 25 tahun riset, dia memutuskan bahwa is work, ini bisa bekerja dan ini benar. Hasil ciptaan dari Hippocrates itu. Barulah beliau merangkum dalam bentuk buku Personality Plus. Itu asal muasalnya. Dan sampai bisa muncul tadi ada namanya melankolis, plekmatis, koleris, sanguinis, gitu. seperti itu. Nah dari tadi pagi tamu kita yang di kantor itu, mereka katakan personality ini yang lebih simple untuk dipraktekkan dan lebih gampang untuk dipelajari, seperti itu. Jadi mereka kan sempat ikut beberapa pelatihan parenting dan sebagainya. Nah itu masih ketergantungan dengan si trainernya untuk menganalisa anaknya. Tadi ada salah satu ibu ya yang hadir. Setelah dia ikut Personality Plus, dia ikut workshop kita, terus dia pulang hari berikutnya langsung praktek ke anaknya, dan anaknya happy banget dan dia melihat perubahan yang luar biasa dengan ibunya.
Seperti itu. Sama seperti ceritanya ini ya, Mbak Riana Ya. kemarin gitu ya. Bagaimana awalnya dia belum mengerti tentang belajar personality, tapi pas akhirnya mengerti belajar personality, jadi tahu bagaimana mengatasi anaknya yang sama-sama Iya. koleris juga, Iya. suaminya yang plekmatis kayak Iya, gitu. Jadi iya. lebih mengerti mengontrol emosi kayak gitu. Betul. Dan kalau kita bisa memahami orang lain, itu semuanya jadi sederhana, jadi gampang. Mas Eben senang ini kulineran kan? Lumayan, suka Oh, makan ya? emang. Suka traveling? lumayan. Pengen nggak traveling ke luar negeri gitu? Oh, pengen banget lah. Pengen ya? Heeh. Nah, gimana kalau gratis? Itu Lebih seneng lagi. jangankan saya, Mas listener yang lagi mendengar langsung ya iyalah gitu. Kalau Mas Eben kuasai personality dengan baik dan Mas Eben bisa memahami orang lain. Jadi personality ini bukan untuk memengaruhi orang lain, tapi personality untuk memahami orang lain. Oke. Nah, begitu Mas Eben bisa memahami orang lain, bisa dikatakan yang tadi liburan gratis itu bisa jadi kenyataan. Wih. Karena teman-teman banyak yang sudah mempraktekkan. Gitu. Tapi bukan dalam arti negatif loh ya. Iya benar. Dalam arti positif. Karena kalau seseorang itu kita kasih makanan egonya, itu sama aja seperti dia menerima uang yang nilainya miliaran rupiah. Sehingga begitu makanan egonya terpenuhi, dia akan kasih kita apapun yang kita mau, tanpa harus mempengaruhi loh. Iya benar. Harus mempengaruhi. Oke, itu semua listener, bagus banget ya. Jadi buat semua listener yang lagi mendengarkan kita untuk di sore hari ini, bagus banget untuk Anda menambah pengetahuan, wawasan gitu tentang personality yang kita bahas untuk di sore hari ini. Meskipun kita bahas satu personality ya untuk di sore hari ini plekmatis. Dan buat semua listener yang lagi mendengarkan kami, bisa bergabung sekarang di SMS di 0815 689 6666. Jangan sampai lebih dari jam 5 sore karena minggu lalu Mas, ada satu semua listener yang bergabung tapi saat itu kita sudah closing. Oh gitu. Jadi waktu itu saya masih ingat pertanyaannya menanyakan bagaimana saya mengatasi anak saya tapi tidak dikasih tahu kepribadi personalitinya. Jadi buat semua listener yang lagi mendengarkan kita, ada baiknya ketika konsultasi kayak gitu ya, ditunjukkan personalitinya yang seperti apa. Yang lagi SMS juga apa gitu kan ya. Jadi kita bisa ngerti. Betul. Gitu. Bisa mungkin kirim fotonya ke Facebook sini mungkin ya, atau kirim kemana, ke WA juga boleh. Nanti kita bantu analisa dari mimik mukanya, dari air muka. Jadi bagaimana kita memahami orang lain, cara kita menganalisanya itu berbagai macam cara. Oke. Dengan cara tes tertulis itu yang paling sederhana. Tes tertulis ini tulis tangan atau tangan? Iya, tulis tangan sama ada beberapa soal gitu. Oke. Ada soal tesnya. Terus yang kedua dengan cara kita ketemu langsung gini berinteraksi. Itu dalam waktu 3 menit, 5 menit kita udah tahu personality dia apa. Tapi bisa juga kita menganalisa melalui air muka, itu lewat foto. Lewat foto itu bisa juga. Dan kalau nanti Mas Eben sudah terbiasa latihan, sudah expert gitu ya, itu Mas Eben bisa menganalisis personality seseorang itu dari gaya tata bahasa chattingnya dia. Bukan tulisan tangan loh. Iya. Bukan tulisan, tapi Dari gaya chattingnya. Di WhatsApp, di SMS. Ya, di gitu. WhatsApp. Ya, contohnya Sengwin itu dia banyak icon-icon ketawa. Betul. Dan ya seperti Mas Eben lah. Kalau chatting kan pasti banyak emot icon seperti itu. Terus kalau melankolis itu dia ada kata-kata maaf yang terselipkan. Terus kalau dia koleris itu cenderung kalimat perintah atau kalimat yang ketujuan. Kalau plekmatis kadang-kadang sering disingkat-singkat, bahkan ngambang pernyataannya. Seperti itu ya. Betul. Nah, itu kalau kita sudah terbiasa latihan. Nah, nanti kalau sudah sering juga, itu bisa menggunakan voice. Jadi dari suaranya kita udah bisa analisa. Line telepon ya berarti. Ya, jadi smart listener kalau mamanya mau coba kita lihat voice, ya insya Allah kita bisa bantu analisis. Betul. Ya, lewat suara. Terus juga bisa juga dengan ini Mas, tanpa melihat orangnya gitu. Saya kebetulan kan hampir seminggu tuh 2-3 kali jogging ya di Embung Tambak Boyo, Condong Catur itu. Jadi kadang-kadang kita ngelihat gitu yang di depan kita, yang jogging depan kita, dari cara gayanya dia lari atau gestur dia pada saat jalan gitu, itu udah bisa dianalisis. Oh, ini personalitinya ini, personalitinya ini. Oke. Seperti itu.
Oke, berarti semua listener yang lagi mendengarkan kita di sini bisa lewat SMS 0815 689 6666 atau bisa juga lewat line telepon kita untuk di sore hari ini. Kita buka di nomornya 0274 557760 dan di Twitter mention aja kami di @smartfmjogja. Kita langsung masuk aja ke materi ya Mas ya. Iya. Ini untuk semua listener yang punya personality plekmatis, bagaimana sebenarnya ketika dia mengalami proses galau. Wah, Iya. zaman-zamannya galau ya. Galau ini banyak sebenarnya. Apa jangan-jangan plekmatis ini yang easy going banget, bukan ya easy going ya? Iya. Easy going banget. Apa dia ya udahlah masa bodoh aja sama masalah atau galau gitu. Gimana sih Mas kalau plekmatis gitu? Ya, jadi setiap personality ini ada yang namanya pemicu. Pemicu yang membuat dia stres. Bahasa gaulnya kan galau ya. Galau. Bahasa gaulnya Bahasa itu ya. sekarang. Ya, atau dia menjadi tertekan. Nah, kalau kita sudah paham personality kita apa, kita bisa mengurangi, mengantisipasi untuk terjadinya stres itu tadi. Karena bicara tentang stres, Mas. Kadang-kadang kita udah nggak tahu lagi kapan kita stres, kapan kita tidak. Okay. Contohnya nih ya, Mas Eben pernah masuk ke ini nggak, pasar ikan nggak? Pernah. Pernah ya. Amis atau harum, Mas? Amis ya lah. Kalau pedagang ikannya ngomongnya apa? Amis atau harum atau Iya. biasa? Biasa aja kan. Biasa kan? Iya. Sering. Jadi kalau kita stres, udah keseringan stres nih ya, kita sampai nggak tahu lagi kapan kita stres, kapan tidak. Seperti si pedagang ikan tadi, Oh, dia nggak bisa ngebedain mana yang amis, mana yang enggak. jadi udah biasa stres ya. Udah bisa stres. Nah, tapi kalau kita paham, kita bisa menghindarinya, bisa mengantisipasi kesetresan untuk tidak terjadi. Karena kalau stres itu terjadi dengan diri kita, itu akan memengaruhi beberapa penyakit, akan memicu sel-sel kanker juga. Nah, seperti contoh hari ini kan kita akan bahas tentang plekmatis. Apa sih yang menjadi penyebabnya seorang personality plekmatis ini mengalami satu tekanan atau dia stres? Nah, yang pertama adalah plekmatis akan mengalami perasaan tertekan kalau penuh dengan pertikaian di lingkungannya. Oke. Jadi di lingkungannya udah penuh, udah kacau balau deh. Ini yang pertikaiannya dianya ikut pertikaian atau orang lain? Orang lain. Oh, orang lain. Orang sekeliling dia. Jadi dia bahkan plekmatis itu ngelihat orang berantem aja, dia sendiri stres loh. Plekmatis itu. Rasanya pengen gak usah ikut-ikutan gitu. Beda dengan sanguin, Mas. Sanguin ngelihat orang berantem itu seneng banget. Ayo ajar aja. Itu sanguin. Itu sih. Tapi kalau plekmatis gitu, dia ngelihat orang bertikai itu, dia langsung gimana ya? Dia merasa tertekan gitu. Padahal bukan dia ikut berantem gitu. Betul. Jadi beda personality, beda reaksi, beda penyebab, beda pemicu. Jadi begitu lingkungannya sudah penuh pertikaian, si plekmatis ini dia udah mulai itu terjadi stressing atau dia merasa tertekan. Oke. Jadi contohnya umpamanya kalau Anda seorang Anda seorang sanguin koleris mungkin, terus ini orang tua nih, si bapak sama ibu itu berantem tuh di depan anaknya yang plekmatis. Itu akan sangat direkam oleh si anak. Dipendam gak sih? Sangat dipendam. Tapi kalau si anaknya sanguin, dia ngeliat pertikaian itu biasa aja. Karena untuk sanguin itu hiburan, untuk sanguin. Tapi untuk plekmatis ini bencana besar. Itu beban buat dia sebenarnya. Iya, plekmatis. Apalagi plekmatis yang kombinasinya dengan melankolis. Aduh. Wow, itu sangat Sudah dipendam. sangat dalam sekali itu, Mas. Karena melankolis sendiri kalau misalnya galau kan dia lebih ini ya, merenung sendiri gitu, diem, Iya. berpuisi. Betul menyendiri dengan mengisi buku hariannya. Nah, ini yang pertama, Mas. Yang berikutnya adalah yang membuat mereka tertekan itu mereka harus menghadapi konfrontasi pribadi. Jadi dia harus menghadapi segala sesuatu itu secara personal, tidak rame-rame. Apakah perselisihan paham atau apa? Umpamanya nih ya, lagi ada satu perselisihan umpamanya di kantor. Di kantor umpamanya ada satu perselisihan antara si A dengan si B. Si A ini plekmatis. Terus kita sebagai pimpinan ngomong, kamu selesai deh urusanmu dengan si B. Nah, untuk seorang plekmatis, Mas, jangan harap dia akan nemuin si B. Entah besok, entah lusa, dia tidak akan pernah menemui si B.
Karena dia akan sangat tertekan sekali dan dia lebih baik menghindar. Begitu si bosnya mengatakan kamu selesaikan, mulai terjadi stressing dan itu akan mengganggu pekerjaannya. Nah solusinya gimana? Kalau bosnya paham personality anak buahnya, dia temenin, dia damain tuh antara A dengan si B. Dan si A pasti dia nurut karena dia pragmatis. Seperti itu. Jadi itu salah satu pemicunya. Nah jadi kalau seandainya Anda yang di posisi si anak buah tadi, bos Anda nyuruh gitu, dan Anda tahu Anda pragmatis, gampang solusinya. Biar Anda nggak stres, biar nggak berlarut masalahnya, tinggal ngomong sama bos. Bos, nanti kan kalau saya selesaikan langsung dengan si B, iya kalau beres bos. Kalau tambah runyam gimana? Gimana bos kalau bos membantu memediasikan? Oh, berarti dia butuh orang lain ya? Yes, dia butuh supporting. Dia butuh pendamping. Si pragmatis ini. Nah, kalau Anda lakukan itu, berarti kan Anda tidak perlu mengalami stres. Tapi kalau nggak paham personality kita apa, bos ngomong kayak gitu, ya setiap hari kepikiran. Yang ada di otaknya apa? Waduh, jangan-jangan bos mau nanya nih, gimana tugas saya kemarin. Hari berikutnya Anda kepikiran lagi, aduh bos mau nanya nih hari ini. Jadi kerjanya udah nggak beres lagi. Negatif thinking. Iya, seperti itu. Oke, itu pragmatis sama listener 2 loh. Tertekan kalau apa ya tadi ya? Iya, jadi penyebab pemicunya gitu. Ada pertikaian orang lain tadi, padahal dia nggak ikut pertikaian, tapi kalau melihat orang lain bertikai atau bahkan temannya, keluarganya gitu, stres bawaannya. Ya. Terus habis itu menghadapi konfrontasi pribadi. Dan masih ada lagi Mas, berarti? Ya. Yang berikutnya, udah ada yang SMS nggak ada ya? Di sini SMS ya. Oke. Yang berikutnya, tidak ada orang yang menginginkan bantuan dari mereka. Jadi dia dalam tanda kutip disepelekin, dicuekin bahkan dianggap tidak ada. Jadi pragmatis itu paling suka kalau dimintai bantuan. Oke, paling suka dihormatin berarti. Betul, paling suka dihargai. Oke. Contohnya Pak Budi, tolong dong Pak ini dibantu. Itu dia seneng banget, dia masih berharga. Tapi begitu umpamanya di satu acara, di satu event, kita ambil contoh mamanya nih ya. Ini mau persiapan hari Minggu mau ada pesta nih. Jadi semua lagi pada sibuk, lagi nyusun kursi atau apapun. Nah si pragmatis, kalau nggak ada orang yang menginginkan pembantuan dari dia, dia dicuekin aja, itu dia malah stres. Beda dengan yang sanguin. Sanguin kalau dimintain bantuan, nanti ya gua main dulu. Iya benar. Ya, gitu kan. Tapi pragmatis begitu dimintain bantuan, dia merasa berharga. Kalau sanguin dimintain bantuan, alah ngerecok gua aja deh. Gitu. Paham ya perbedaannya ya? Jadi biar saya langsung ngasih contoh perbedaannya biar teman-teman bisa langsung memahami seperti itu. Ciri-ciri seperti apa gitu ya? Iya, jadi dia akan mulai mengalami stres kalau tidak ada lingkungannya yang membutuhkan dia. Baik banget ya pragmatis ya, suka nolong orang. Betul. Kadang-kadang dia mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang lain. Luar biasa. Nanti bakal kita lanjutkan sama listener. Masih ada lagi materi yang bakal kita bahas untuk di pragmatis. Bagaimana pragmatis buat Anda yang merasa punya personality pragmatis mengatasi kegalauan yang mungkin saat ini Anda lagi dalam ini ya, kondisi galau ya sama listener, dan Anda merasa pragmatis, saya harus seperti apa nih? Dan ataupun juga Anda yang bukan pragmatis tapi punya keluarga, teman dekat ataupun juga sahabat yang pragmatis. Bagaimana cara mengatasi buat teman-teman Anda, keluarga Anda yang juga mengalami kegalauan ya untuk pragmatis? Silakan langsung aja kirimkan pertanyaan Anda dan juga interaksi Anda bersama kami di Smart Personality di sore hari ini sama listener. SMS di 0815 689 6666, sekali lagi di 0815 689 6666, dan juga di telepon kami sore hari ini kita buka di 0274 557760. Sekali lagi di 0274 557760. Kita bakal balik lagi. Kembali lagi sama listener, masih di Smart Personality untuk di sore hari ini sampai jam 5 sore nanti. Buat Anda yang mau bergabung bersama kami 0815 689 6666 dan juga di telepon kami di 0274 557760. Kita lanjutkan lagi buat Mas Hermansyah dari Happy Day Training Center. Ya.
Tadi sudah ini ya penyebabnya ya. Penyebabnya. Terus masih ada nih penyebabnya. Masih ada lagi ya, satu lagi berarti. Mereka dikasih tanggung jawab. Jadi pragmatis. Kalau dimintai bantuan, dia suka. Tapi karena apa? Dia yang di belakang. Tapi jadi kalau dia dikasih tanggung jawab, ibarat dia nggak mau ini ya. Dia yang di depan kan? Dia menjadi tertekan. Contohnya nih mamanya, kita cerita yang panggung tadi. Ini dekornya ini deh, tanggung jawab kamu nih. Kamu pimpin tuh, ini teman-teman yang bantu dekor. Dia langsung stres tuh. Aduh, kok aku sih gitu kan? Tapi kalau kata kita, kamu bantu ya selesai dekor ini. Ntar aku yang atur-atur, kamu tinggal bantu ya. Itu dia enjoy. Nah begitu dia dikasih tanggung jawab, dia merasa tertekan. Oh iya pantas iya benar. Seperti kamu ya? Bukan, teman saya. Teman saya. Terus berikutnya yang menjadi pemicu juga, dia berurusan dengan masalah pribadi dia sendiri yang besar. Dalam arti gini, keharusan berurusan itu maksudnya gini, dia harus tampil dengan hal-hal yang dia nggak sukai. Kan pragmatis itu jarang suka tampil di depan umum. Beda dengan sanguin. Sanguin dia paling suka. Paling suka banget. Sanguin nggak disuruh nyanyi, dia minta nyanyi. Gua nyanyi dong gitu. Tapi pragmatis udah dipaksa-paksa nyanyi, dia kadang-kadang nggak mau nyanyi. Pragmatis tuh. Atau dia dikasih satu tanggung jawab yang dia sebetulnya tidak enjoy di bidang itu. Nah itu dia stres juga. Atau ya ditinggalkan memegang kekuasaan tadi, terus membuat perubahan. Nah, pragmatis ini akan merasa tertekan kalau dia diminta untuk melakukan satu perubahan atau dia menerima satu perubahan. Contohnya umpamanya, kalau biasanya kuliah itu setiap jam 8 pagi, tiba-tiba dirubah menjadi jam 7. Nah, itu pragmatis langsung stres tuh. Langsung tertekan dia. Jadi pragmatis itu paling sulit untuk terima perubahan. Terus bagaimana ketika dalam sebuah perusahaan pemimpinnya itu adalah pragmatis, sedangkan dalam sebuah organisasi atau perusahaan kan pasti perlu dinamai perubahan kan ya, inovasi dan segala macam gitu. Betul. Nah, kalau dalam satu perusahaan pimpinannya pragmatis, dia pasti ngikutin program kerja pimpinan sebelumnya. SOP yang sudah ada, juknis yang sudah ada, dia tinggal jalankan. Jadi dia bukan tipe kreator, tapi dia tipe pelaksana. Beda, pragmatis ya. Pragmatis. Beda dengan sanguin. Banyak ide. Banyak ide, banyak perubahan sanguin itu. Entah ide 2 kali pakai atau enggak. Kalau perlu sehari 3 kali perubahan. Kalau sanguin tinggal anak buahnya yang bingung ngikutin. Tapi kalau pragmatis dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun ya gitu-gitu aja. Fine aja. Oke aja. Yang penting jalan. Yang penting perusahaan aman gitu. Nah kalau diminta oleh si owner gitu ya, dia seorang pimpinan perusahaan, ownernya minta, coba dong kamu lakukan satu perubahan yang signifikan atau wah itu dia akan stres berat. Dia akan stres berat. Nah tapi kalau kita paham personality kita apa, kita paham penyebabnya, kita bisa mengantisipasi itu. Tujuannya apa? Kalau stres itu sudah terjadi, berarti sudah mulai ada sedikit gangguan-gangguan dalam tubuh kita. Minimal biasanya asam lambung meningkat biasanya. Kasihan banget. Ya. Terus ngerembet lagi nanti kemana. Tensi. Ya. Kalau dia perpaduannya dengan melankolis, itu nafsu makannya hilang total. Tapi kalau perpaduan sama sanguin malah makan ya? Iya. Malah makan jadinya. Nah, dan setelah dia mengalami stres, ada reaksinya nih Mas. Reaksi terhadap stres. Kalau tadi kan penyebabnya, pemicunya, pemicu kegalauannya. Nah, begitu dia sudah di titik dia mengalami stressing tersebut atau dia galau berat, itu kan ya. Nah, ciri-cirinya, reaksinya, ya. Jadi kalau kita punya temen nih, kalau punya temen, gimana kita mendeteksi dia lagi stres atau tidak? Kalau dia seorang pragmatis, reaksinya terhadap stres, ya seorang pragmatis ini, dia bersembunyi, Dia malas ketemu orang. Biasanya senangnya di kamar aja.
baca buku, tidur-tiduran seperti itu. Ya, itu reaksinya. Tapi mirip sama melankolis ya. Kalau melankolis, dia kalau lagi stres bersih-bersih, beres-beres. Semuanya dirapihin. Melankolis. Tapi Kalau tetap nggak mau ketemu orang. melankolis masih mau ketemu Oh, orang. masih ketemu ya. Tapi kalau flekmatis, belas nggak mau ketemu. Belas nggak mau ketemu. Kalau dia punya pila, biasanya dia tidur di pilanya, atau dia berangkat ke pilanya. Oh, berarti kalau misalnya ada satu flekmatis yang dia suka traveling, dia akan pergi ke traveling sendirian gitu. Betul. Oh, Open tourer biasanya. Iya. Atau kalau dia senang naik gunung, dia biasanya melamun di puncak gunung. Wow, pemimpin saya ada itu yang di kampus Iya, beneran. Naik gunungnya sendirian. No? Iya, dia suka banget sama naik gunung. Semoga dengerin ya. Lagi stres tuh. Iya, naik gunung kemana gitu. Ya, atau dia mancing. Mancingnya apa? Sebetulnya mancingnya bukan cari ikan. Dia untuk melepas stresnya tadi. Jadi ini reaksinya. Nah, kalau kita punya pasangan, pasangan kita flekmatis, dia lagi stres, dia lakukan itu, kita biarkan. Karena stresnya harus dilepas. Oh. Jangan ditahan, Iya, apalagi disimpan. Iya. Bukan deposito itu. Ketahuan nyimpen uang. Itu harus dilepas. Oke. Emosinya harus dilepas. Karena kalau emosi itu nggak dilepas sampai dewasa, itu akan seperti gunung berapi nanti dia. Suatu ketika dia meletus. Dan meletusnya flekmatis yang lagi stres tertekan itu, yang stresnya numpuk, begitu meledak itu ngeri. Dia kadang-kadang mecahin barang, ngelempar, atau mungkin kadang-kadang main tangan, main kaki kayak Bruce Lee gitu. Iya, pas banget. Itu flekmatis. Flekmatis. Jadi dia sedikit bergerak, sedikit berbicara, tapi kalau dia sudah bergerak dan dia sudah marah, berarti dia sudah di titik puncaknya stres. Begitu dia keluar dari persembunyiannya, ngamuk biasanya. Ngamuk. Sembunyi terus deh kalau gitu. Seru ya. Nah, itu reaksinya. Itu Nah, reaksinya dia. Kalau bagi teman-teman smart listener yang sudah berkeluarga, ada paham personality pasangan Anda flekmatis, dan umpamanya dia lagi gagal project nih, atau dia baru ketipu gitu dengan temennya. Nah, dia kan perlu melakukan pelepasan stres tuh. Jadi kalau dia bersembunyi gitu kan ya, udah aja, jangan diomelin lagi. Kadang-kadang kan istri malah ngomelin lagi kan, tambah stres lagi dia. Itu maksudnya, biarin aja. Yang mau di kamar seharian, cuekin aja, biarin aja. Seperti itu. Oke, tapi kalau misalnya malah diomelin, dia malah tambah marah ya kalau flekmatis ya. Nah, itu yang Atau dia malah tambah down sendiri? yang kadang-kadang meledak. Oh gitu. Kadang-kadang meledak. Aduh, mungkin ini smart listener lagi mendengarkan yang merasa flekmatis mungkin pada ngangguk-angguk semua kali ya. Karena saya sendiri tadi angguk-angguk, saya mengingat ini beberapa teman saya, iya benar juga gitu. Selain bersembunyi berarti apa cuma itu aja, Mas? Ya, ada lagi reaksinya yang lain. Jadi dia sambil bersembunyi, dia biasanya reaksinya menonton televisi. Tetap dia nontonnya sendirian. Sendirian kadang-kadang, nggak rame-rame. Tapi kalau kita amati dengan CCTV, ya, itu nggak ada channel yang ajak. Maksudnya? Dikit-dikit sekarang RCTI, 5 menit lagi SCTV. Oh, jadi kayaknya pikirannya nggak ke TV, jangan-jangan. Enggak ini ya. Jadi kadang-kadang channel itu cetak ganti terus. Kalau toh pun dia tonton, pikirnya sebenarnya nggak di situ. Jadi dia ya hanya di depan televisinya. Dia menikmati tapi sebetulnya tidak menikmati. Pikirannya kemana-mana. Iya. Ke masalahnya dia. Ke masalahnya dia, dan di perenungan dia merenung sambil nonton televisi. Dan itu bisa seharian loh. Bisa sehari semalam itu. Ya, ada rekan saya, dia lagi stres, terus dia akhirnya tidur di satu hotel sendirian. Ya udah, dia nonton TV kabel. Nggak siang nggak malam di kamar itu dia room service terus. Makan dia tinggal telepon, pesan diantar. Terus nanti makan siang diantar lagi. Ya, dia bersembunyi di kamar itu sendirian, terus nonton televisi seharian itu. Bahkan kadang-kadang 24 jam. Kadang-kadang gitu. Luar biasa. Cuma di depan TV doang. Kadang-kadang dia tidur juga susah gitu kan. Oh gitu ya, iya, kalau flekmatis ya. Iya.
Jadi akhirnya dia ya bawaannya itu nonton TV terus. Wah, langganan insomnia berarti ya, plekmatis ya. Enggak juga. Enggak. Jadi insomnia dengan dia susah. Kalau insomnia itu kan Nggak bisa kadang-kadang tidur. yang terus menerus kan ya. Mm. Yang terjadi terus menerus. Kalau plekmatis ini dia hanya di waktu-waktu tertentu saja. Apalagi pas dia stres. Iya, dia lagi Jangan stresnya gitu. tidur mikir lagi ya. Nah, yang tidur mikir itu koleris, Mas. Oh, koleris. Koleris itu bisa tidur sambil mikir. Entah gimana cara kerjanya tapi itu terjadi itu. Itu terjadi. Begitu dia bangun langsung cling katanya dapat ide. Oke, para plekmatis ini bersembunyi menonton televisi. Terus berarti ada apa lagi, Mas? Berarti Ini reaksinya lagi ya. Kalau penyebab masih ada lagi ya. penyebabnya kan tadi ya. Penyebabnya tadi. Nah, yang berikutnya ini makan, Mas. Oke. Sambil nonton televisi itu makan nggak berhenti. Apalagi plekmatis yang sanguin. Plekmatis terus. Iya, plekmatis sanguin. Ya, seperti Mas Eman kan ini nih sanguin plekmatis nih. Ada melankolisnya sih sebenarnya. Saya bingung nih, saya harus tes ulang deh. Jadi Mas Eman makan itu kadang-kadang tidak berhenti Mas. Dan akhirnya badannya membludak, gemuk. Jadi sebetulnya salah satu cara membaca personality juga itu dari berat badan, Mas. Berarti kalau susah berat badannya gimana? yang biasanya overweight itu, itu dia cenderung antara sanguin dan plekmatis. Yang sering overweight. Yang melankolis jarang. Bahkan melankolis itu susah untuk gemuk. Melankolis. Koleris itu juga jarang karena koleris dia aktif banget. Dia banyak makan tapi dia aktif. Nah, sanguin banyak bermain, banyak makan, banyak happy, overweight. Gitu ya. Plekmatis juga gitu karena dia reaksi terhadap stresnya itu makan, dia kadang-kadang overweight juga. Nah, jadi kalau kita paham ini, Mas, pelarian makannya nggak bisa dihilangkan, nggak bisa dihindari. Tapi kalau kita paham personality kita itu, tinggal jenis makanannya yang diganti. Nah, kalau tadi kita nggak paham, semua makanan dimasukin. Beli gorengan, beli bakar-bakaran. Itu pemicu kanker. Udah nggak mikirin lagi sudah itu kesehatan. Nah, tapi kalau kita paham, makanannya jangan dihilangkan. Reaksi pelepasan stresnya jangan dihilangkan. Tinggal ganti jenis makanannya. Banyak beli buah, banyak beli sayur, makan tuh buah puas-puas. Dijamin kenyang. Bukan menghilangkan tadi makannya ya, semalis dari aktivitas makannya, tapi jenis makanannya diganti. Iya, diganti. Iya, biar stresnya sehat gitu. Betul. Dan tidak overweight, tidak overweight ya benar. Gemuk mungkin, gemuk ya. Tapi sehat kan? Iya, tapi tidak overweight, tidak berlebihan gitu loh. Tidak berlebihan. Gampang ngetesnya gampang, Mas. Naik 2 lantai tangga, kalau udah ngos-ngosan tuh overweight. Iya. Kalau 2 lantai 3 lantai masih oke, berarti dia sebatas gemuk. Ngetesnya gampang gitu. Habis ini sebenarnya langsung dicoba dulu ya. Kalau di rumahnya punya tangga atau di kampus atau di kantornya, dicoba dulu sampai berapa lantai. Jadi reaksi terhadap stresnya jangan dihilangkan, jangan dihalangi. Iya. Seperti bersembunyi, nonton televisi, jangan terus televisinya dijual. Terus nggak dikasih makan, tetap makan, tapi ganti jenisnya. Itu dia semalis. Iya. Jadi setidaknya Anda yang lagi mendengarkan sudah tahu ya. Oh, jadi saya personalitinya plekmatis. Oh, seperti itu ya. Pantesan saya suka makan banyak kayak gitu. Jadi udah mulai dipikirin. Mungkin bagusnya di kamar ditaruh note gitu. Stres makan ini. Jadi pas udah stres langsung tahu tuh mau beli apa nih, makan yang sehat-sehat nih ya. Buah. Jangan yang bakar-bakar. Jangan yang gorengan. Betul. Oke. Dan lanjut, ternyata masih ada lagi, Mas? Reaksi terhadap masih ada lagi, Mas. Jadi reaksi terhadap stres tadi di samping bersembunyi, nonton televisi, terus dia makan, dia melarikan diri dari kehidupan. Melarikan diri itu maksudnya meninggalkan tanggung jawabnya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kebiasaannya dia sehari-hari. Iya, jadi tanggung jawab yang sudah menjadi daily activity-nya, menjadi rutinitasnya kadang-kadang ditinggalkan.
Umpamanya dia biasanya antar jemput anak sekolah nih. Dan begitu dia lagi stres, kadang-kadang dia males. Dia minta pasangannya, udah kamu aja deh yang jemput gitu. Nah, kalau kita paham, kita kan memaklumin itu. Tapi kenapa kok banyak sering terjadi pertikaian ya antara pasangan suami istri, atasan bawahan? Karena saling nggak paham aja. Begitu suaminya yang tadinya biasanya antar jemput anak sekolah, tiba-tiba dia nggak mau nganter, istrinya sudah mulai ngomel-ngomel. Wah, aku mau arisan, wah. Tambah stres lagi dia. Seperti itu. Nah, jadi dia lari dari tanggung jawabnya atau lari dari kehidupannya. Dia menarik diri istilahnya. Tapi nggak selamanya, hanya sesaat. Pasti saat masalah itu muncul Iya. tadi. Begitu stressingnya dia sudah lepas, ya, dia sudah lakukan itu, baru bisa antisipasi lagi. Dia akan kembali lagi. Akan kembali lagi. Berarti ada baiknya ketika tadi smart listener sudah tahu personalitinya si plekmatis. Dia sudah tahu mereka kebiasaannya adalah melarikan diri dari kehidupan ketika reaksi terhadap stres. Ya. Harusnya seperti apa, Mas? Kalau tadi kan makanannya diganti. Tapi kalau melarikan diri nggak mungkin dong melarikan dirinya dihapus ya? Ya. Ya, jadi gini. Itu kan tadi reaksi terhadap stresnya. Yang berikutnya kita akan coba bahas bagaimana mengatasinya. Mengatasi stres ya? Reaksi tadi kan? Reaksi tadi. Nah, mengatasinya. Oke. Kayak contohnya bersembunyi. Nah, kalau Anda plekmatis, pelarian Anda pelepasan stres itu kan dengan cara bersembunyi. Ya. Tapi bersembunyinya usahakan jangan di tempat yang super sepi. Yang kayak naik gunung tadi, itu kurang bagus sebetulnya. Bayangin dia naik gunung sendiri nggak ada temen, tiba-tiba terjadi apapun, dan kadang-kadang tidak ada yang tahu loh itu. Iya. Kadang-kadang nggak ada yang tahu dia naik gunung tuh. Betul. Nah, terus handphone dimatikan, semuanya dimatikan. Betul sekali. Nah, kebayang nggak tiba-tiba terjadi sesuatu. Bingung kan keluarganya? Iya benar. Dipikirnya penculikan nanti, Mas. Iya benar. Betul nggak? Nah, jadi bagi teman-teman yang plekmatis, silakan Anda bersembunyi. Ya, tapi mbok di kamar aja lah bersembunyinya. Udah dikunci deh kamarnya. Nonton televisi di kamar. Nah, terus televisi nih. Kan dia nonton televisi. Ya kan? Silakan nonton televisi. Jangan dilarang, jangan dihalangi. Go ahead. Nggak apa-apa, mau 24 jam go ahead. Tapi pilihlah siaran-siaran yang bermanfaat, atau mungkin hiburan, atau mungkin ceramah-ceramah agama mungkin, walaupun nggak masuk tapi standby aja di situ. Jangan terus nonton berita kriminal. Semakin tambah lagi nanti stresnya gitu. Iya. Semakin amarah. Terjadi pembunuhan. Wah, terjadi, itu tambah lagi. Jadi kita paham pelariannya harus yang positif. Tapi kalau kita nggak paham personality kita apa, ya kita mengikuti kondisi lingkungan aja biasanya, keadaan alam aja biasanya. Tapi itu merugikan, sangat merugikan sekali. Nah, kalau makan tadi ganti jenis makanannya. Nah, melarikan diri dari tanggung jawab ini, tolong dicek lagi prioritasnya. Prioritasnya dicek lagi, jangan sampai umumnya yang jemput anak Anda sekolah Anda. Terus tiba-tiba Anda berharap ada yang bisa ngebantu ngejemput. Iya, kalau ngejemputnya benar. Umpamanya yang ngejemput anak tetangga. Terus dia naik motornya ugal-ugalan umpamanya. Terus tiba-tiba terjadi kecelakaan. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Nah, jadi begitu kita paham, kita stres, kita mau lari dari tanggung jawab tadi, pikirkan prioritas. Pikirkan tanggung jawab yang ditinggalkan ini berisiko nggak? Oke. Kalau berisiko tinggi jangan. Oke. Nah, disinilah tujuan kita mempelajari personality ini. Kita belajar mengendalikan diri kita. Oke. Contohnya kayak sanguin kan kalau stres dia bawaannya belanja terus tuh. Iya, betul. Shopping tuh. Habis. Nah, caranya kalau lagi stres, kartu kredit ATM taruh di rumah. Silakan ke mall tapi jangan bawa itu. Jadi ada caranya, Mas. Cara menyelesaikan. Meskipun agak susah ya. Seperti itu. Agak susah sama listener beneran itu. bener. Tapi emang itu harus. Iya benar.
Oke, kita lanjutkan dulu semua listener. Nanti habis break kita ya semua listener. Asik lagi. Asik banget untuk pembicaraan kita di sore hari ini di Smart FM 102,1 Smart FM Yogyakarta. Kita tunggu di SMS 0815 689 6666 dan juga di telepon kita di 0274 557760. Kita tunggu partisipasi Anda. Ya, sama listener, terima kasih masih bersama kami di Smart Personality di sore hari ini dan masuk ke segmen terakhir. Sebenarnya sih ini ya, kalau tadi kata Mas Hermansyah nggak terasa banget ya, sudah tadi 4:30, pas tadi 4:30 sih Mas ya. Padahal kalau sudah bahas ini tuh nggak cukup 1 jam, 8 jam katanya kalau pelatihan loh di Happy Day Training Center, dan kebanyakan yang ikut pada minta nambah lagi waktunya. Iya. 8 jam nggak cukup. Nggak mungkin ya siaran 8 jam. Oke, tapi kita lanjutkan lagi sama listener untuk di personality yang si ini. Iya. Pragmatis yang damai. Pragmatis yang damai. Itu emang ininya ya, kata kuncinya ya? Iya, kata kuncinya. Jadi setiap personality ada kata kuncinya. Sanguin populer, koleris kuat, melankolis sempurna, pragmatis damai. Pragmatis damai. Cinta damai, pragmatis. Jangan-jangan Pak Jokowi ini pragmatis nih. Emang ya? Oh iya. Pragmatis. Pragmatis sanguinis. Pragmatis sanguin. Oh iya kelihatan. Malah ya semua orang nanti kita apain. Lanjut Mas, silakan Mas. Ya. Jadi memang kalau udah ngebahas personality itu asik Mas. Asik tuh. Kayak contohnya tadi pagi yang datang ke kantor kami itu ada 5 orang tadi pagi. Mereka janjinya cuma 1 jam doang. 1 jam Pak. Boleh nggak ini diskusi 1 jam? Oh boleh gitu udah. Tadi itu 3,5 jam baru selesai. Nggak cukup itu. Karena yang dibahas adalah tentang dirinya sendiri. Dan begitu membahas tentang dirinya sendiri, dia baru sadar bahwa dia punya potensi-potensi yang belum dikembangkan. Oke. Dia seperti menemukan harta karun dalam dirinya gitu loh. Begitu dia ketemu harta karunnya, dia explore, ya kan, dia tanya lagi lebih jauh. Itu yang kadang-kadang waktu tidak terasa. Makanya kami pun kita berapa kali ngasih workshop gitu. Idealnya sih workshopnya 2 hari biasanya. Tapi kan masyarakat kita ini budayanya pengennya semuanya serba instan. Jadi waktu itu karena kita tentukan workshopnya 2 hari, banyak yang pengen belajar tapi karena ngeliat 2 harinya mundur. Pengennya langsung sehari, kalau nggak sejam udah ngerti. Betul. Begitu kita robah jadi 1 hari, alhamdulillah respon masyarakat tuh banyak. Jadi pengaruh. Padahal sebetulnya kalau untuk bahas total itu 2 hari itu ideal banget. Nah, begitu kita robah 1 hari tapi 8 jam. Nah, 8 jam itu banyak yang ngomong, Pak, ini 8 jam kita ngapain aja, lama banget gitu. Begitu udah mulai ngebahas satu persatu kita kupas. Kadang-kadang nggak kerasa tuh udah jam 4. Dari jam 8 pagi kan? Jam 8 pagi tuh di jam 4. Bablas jam 5 belum selesai, bablas sampai beduk maghrib. Udah dibilang mending 2 hari kan. Dan kadang-kadang habis sholat maghrib masih ada yang tanya-tanya itu. Kita pernah Mas, baru bubar tuh jam 10 malam. Waduh. Seharian ya? Dari jam 8 pagi. Tapi ya karena mereka yang menginginkan, kita layani. Iya benar. Namanya kita pelayan masyarakat. Tapi balik ke pragmatis ya. Kan minggu lalu itu sempat saya melontarkan pertanyaan sama Bu Dwi sama Mbak Riana gitu. Berarti kalau misalnya koleris itu sebenarnya akan deket sama personality yang mana sih? Apakah sanguin kah, koleris kah, atau melankolis? Nah, untuk pragmatis sendiri dia akan lebih cenderung kemana sih Mas? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Dan ini ada materinya juga. Istilahnya cenderung mengawini. Namanya cenderung mengawini bahasanya. Cenderung mengawini. Maksudnya cenderung mengawini maksudnya gini, tidak harus sih. Jadi setiap personality itu dia cenderung mengawini personality yang apa gitu. Karena dia merasa nyaman sama si personality itu. Betul. Nah, mulai minggu depan kita akan bahas satu persatu. Jadi yang pertama kita bahas sanguin. Sanguin itu dia cenderung mencari pasangan yang personality-nya apa. Kita bukan jodoh loh ya, ideal ya, kecocokan. Kalau jodoh itu di tangan Allah, jodoh di tangan Tuhan, ya kan. Tapi cenderung dia mencari
mencari personality yang dia nyaman, dia inginkan. Cenderung mengawini bahasanya kalau di bukunya itu. Nah, mulai mulai Selasa depan kita bahas tentang yang sanguinis. Sanguinis ini biasanya cari pasangan yang bagaimana. Terus berikutnya nanti melankolis, cari pasangan yang bagaimana. Minggu berikutnya lagi kita koleris, kalau dia cari pasangan bagaimana. Dan pada saat berumah tangga, apa yang terjadi percecokan itu kita bahas besok itu. Nah, tapi bagi yang belum married atau masih jomblo, minimal dia belajar dulu persiapan menuju bahtera rumah tangga. Namanya udah bahtera kan? Bahtera itu kan goncang loh. Ya kan, banyak ombaknya kan. Dan kita bahas juga nanti yang pragmatis. Mulai minggu depan, 4 minggu ke depan kita bahas satu persatu. Dan smart listener boleh kirim foto istilahnya pasangannya, pacarnya mungkin, atau mungkin suami atau istrinya boleh kirim foto ke Facebooknya Smart FM ada ya di Facebook fanpage-nya di Smart FM Jogja. Ya, silakan kirim ke fanpage-nya Smart FM. Atau di Twitter juga boleh ya Smart. Ya, Twitter. Nanti pada saat sambil acara gini saya coba analisis lewat fotonya. Nah, kira-kira Anda bisa mengetahui apa sih kebiasaan baiknya, apa sih kebiasaan buruknya, sehingga nanti pada saat menikah itu nggak kaget gitu. Kayak contohnya nih awal masih jaim ya. Iya, ada nih begitu. Dia masih pacaran, everything is okay. Wah, semuanya rapi, si cowok itu kalau ngapel itu rapi gitu. Begitu udah married, seminggu baru married, udah mulai ketahuan belangnya. Anduk naruhnya sembarangan. Kadang-kadang celana dalam digeletakin, baru kaget dia. Kayak gini tuh ternyata pasangannya. Nah, karena dia nggak paham gitu. Terus yang satunya kalau mandi lama, ini mandi apa semedi gitu kan? Nah, dia nggak tahu bahwa ada beberapa personality kalau mandi itu bisa sampai sejam loh mas. Nggak tahu apa yang digosok gitu. Tapi ada juga yang mandi itu kayaknya masuk keluar. Mandi capung ke sana. Nah, itu ada juga personalitinya. Nanti kita bahas mulai minggu depan. Nah, buat smart listener yang mau ibaratnya tes ya, saya ini sebenarnya personality apa sih? Itu bisa langsung aja datang ke Happy Days Training Center ya Mas ya. Itu di mana Mas? Kalau di Jalan Empu Gandring Raya. Nomor 2C. Pandean Umbul Harjo. Oke, detail banget. Alamatnya 0813. Itu nomornya Mas. 693 0813 693 308 88. Nah, inilah sama smart listener salah satu sanguin ya Mas seperti ini. Seperti ini sanguin ya. Ada aja lelucon gitu contohnya menyampaikannya gitu. Kalau dekat-dekat ini di Happy Day Training Center berarti ada kegiatan apa, event apa? Oh ya, jadi kami dari tahun 2002 yang lalu itu sebetulnya kita banyak melayani itu in-house, perusahaan-perusahaan. Ya, contohnya Pertamina, terus perbankan ya, Pos Indonesia, perguruan tinggi baik itu negeri maupun swasta gitu ya. Nah, alhamdulillah udah 1 tahun terakhir ini kita sering adakan yang reguler Mas, yang untuk umum. Jadi tidak harus satu perusahaan. Nah, ini udah berjalan hampir 1 tahun. Untuk bulan ini insya Allah tanggal hari Minggu 29 Mei. Hari Minggu 29 Mei di hotel depan XX1 itu Mas. The Laxton. Nah, mungkin Mas Iman perlu ikut nanti hari Minggu. Hari Minggu. 29 Mei itu. Oke. Saya lihat jadwal ya. Ya, biar Mas Iman juga nanti bisa paham itu 1 hari penuh dari jam 8:30 sampai jam 4:30 lah. 4:30 sore. Wow. Iya. Itu smart listener. Jadi buat Anda semua. Dan dia masih murah untuk Jogja. Masih. Nanti tinggal tanya aja gitu ya di 0813 693 308 88 smart listener. Happy Day Training Center tadi di daerah Pandean. Pandean Umbul Harjo. Hubungin aja smart listener sekali lagi 0813 693 308 88 untuk konsultasi lebih lanjut. Kita ketemu lagi smart listener. Terima kasih loh Mas Hermansyah. Siap Mas Herman.
Aku senang banget ditemenin Mas Eben hari ini. Iya. Karena waktunya nggak terasa ya. Cepet banget gitu. Udah jam 5 sama listener ya. Kita ketemu lagi sama listener minggu depan setiap hari Selasa dari jam 4 sampai jam 5 sore Smart Personality. Apalagi minggu depan kita bakal lebih spesifik lagi tiap-tiap personality. Berarti dimulai dari Sangwin lagi dong ya. Iya, saya lagi tapi untuk mencari ini pasangan yang dia nyaman atau enjoy. Seperti Bukan jodoh ya. Bukan. Kita bukan konsultasi jodoh. Iya. Kalau jodoh itu hanya Allah itu. Iya. Nah, tapi dia akan nyaman berdekatan dengan personality apa? Nanti kita bahas. Cenderungnya satu persatu. kemana sama listener? Cenderung mengawini. Betul sekali. Iya. Ketemu lagi minggu depan sama listener Ya. setiap hari Selasa.